الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, segenap para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupakan kepada Bapak Lurah kita beserta segenap jajarannya, Bapak RW dan Bapak RT, aparat keamanan dan segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, para pemuda-pemudi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bertemunya kita di majelis yang mulia dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kita memperingati Isra wal Mi'raj, tujuannya tidak lain supaya kita kenal bahwa Nabi kita adalah manusia yang teristimewa, manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah sendiri memanggil Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, sedangkan para nabi dan rasul yang lainnya tidak diizinkan untuk berjumpa dengan Allah. Maka oleh karena itulah kita wajib berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita dijadikan umat dari Nabi yang termulia, umat dari Nabi yang disayang oleh Allah, umat dari Nabi yang paling dipilih oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, Allah memberi salam lebih dahulu kepada Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Seharusnya Nabi Muhammad yang memberi salam kepada Allah, tapi ini tidak, Allah yang memberi salam kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengikut sertakan umatnya, wa ala ibadillahi salihin, salam sejahtera dari hamba-hambaku yang soleh. Disitulah Allah Ta'ala mulai mengadakan tanya jawab, yang mana pertanyaan Allah kepada Nabi bukan berarti Allah tidak tahu, Allah maha tahu, tapi sengaja Allah membuat tanya jawab, yang mana tanya jawab tersebut Allah sendiri yang menjawabnya, agar seluruh makhluk Allah tahu siapa Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah bertanya, ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad, aku jadikan langit beserta isinya. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada makhluk-makhluk Allah, untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad? Nabi hanya menjawab dengan kalimat Allahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad, aku tidak ciptakan langit dan isinya kalau bukan karena engkau dan untuk engkau ya Muhammad. Yang kedua Allah bertanya, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad, aku jadikan bumi dan isinya termasuk kita yang ada di bumi ini untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad, Allahu a'lam, hanya engkau yang maha tahu ya Allah. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad, tanpa engkau, kalau bukan engkau, aku tidak ciptakan bumi dan isinya, seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Yang ketiga ini pertanyaan Allah yang membuat Nabi Muhammad tidak tahan menangis, membuat Nabi Muhammad ketakutan. Allah bertanya tentang dirinya, wa ana liman ya Muhammad, aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Menggigil
memanggil Nabi Muhammad pada saat itu, langsung dijawab oleh Allah, ana liman yusalli alaika, aku adalah Tuhan bersama orang-orang yang bersolawat kepadamu. Artinya orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad berarti itu orang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah posisi solawat merupakan amal ibadah yang sangat mudah dan tidak terikat. Kalau amal yang lainnya harus khusyuk, amal yang lainnya harus ikhlas, amal yang lainnya harus tulus. Tapi kalau solawat tidak, biar pura-pura depan pacar diterima oleh Allah Ta'ala, biar pura-pura depan mertua supaya di alam sama mertua diterima oleh Allah Ta'ala, biar kita dalam keadaan junub tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita khusyuk dan orang bersolawat, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya tidak akan ditolak dan insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah kita gembira jadi umatnya Nabi Muhammad, dan kita jangan sampai jauh dan terlepas dari Nabi Muhammad. Saudara-saudara hadirin, di dalam Quran sampai detik ini ada satu ayat yang mana ayat itu belum dihapus oleh Allah, di mana Allah menceritakan bahwa orang-orang di luar Islam tidak suka dengan Nabi Muhammad, sehingga Allah menyatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela. Siapa? Al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani, kepadamu hai Muhammad, termasuk kepada pengikut Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad dan pengikutnya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Maka oleh karena itu dari zaman Rasulullah sampai detik ini, yang namanya orang-orang Nasrani, yang namanya orang Yahudi dan juga yang lain-lainnya tidak akan senang adanya Islam berdiri di satu tempat. Makanya mereka berusaha menghancurkan lewat minuman keras, menghancurkan lewat narkoba, menghancurkan lewat pergaulan bebas. Tetap mereka gagal. Berapa banyak para ustadz-ustadz muda, berapa banyak para habib-habib muda sekedar mengadakan majelis ratib, tidak sedikit pemuda yang sudah jadi pemabok menjadi insaf, pemuda yang terkena narkoba jadi sadar, sudah bertato, rambut dimerahin, kuping dibolongin, alhamdulillah sekarang berada di majelis ratib dan maulid. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani merasa gagal, ditakut-takuti lewat persenjataan, ditunjukkan di senjatanya negara ini senjatanya negara ini yang dimiliki oleh orang di luar Islam. Umat Islam bukan tambah takut, nyalinya tambah gede. Saudara-saudara hadir, lihat Belanda dengan senjatanya, dengan mobil mewahnya, dengan mobil tanknya. Umat Islam di Indonesia cuman bawa bambu runcing dan golok. 250 tahun Belanda minggat dari Indonesia. Artinya umat Islam semakin ditakut-takutin, bukan semakin cengeng, tapi semakin menjadi-jadi keberanian. Kenapa? Di dalam dadanya ada Nur Muhammad. Saudara-saudara hadirin, akhirnya mereka tidak menemukan cara untuk merusak kita, merusak agama kita. Sampai kemarin muncul ada seorang kiai tua yang disebut sebagai seorang abuya. Kalau sudah abuya itu kiai yang sudah harus istiqomah, ucapannya, fatwanya harus benar, harus lurus. Makin tua makin petot, makin tua makin tidak benar. Dia bilang apa? Agama Islam belum tentu sempurna. Kira-kira percaya saudara? Kira-kira percaya? Kalau agama Islam dibilang belum tentu sempurna, mungkin otaknya si abuya yang tak sempurna. Dia lupa kalau Islam bukan dibuat oleh manusia, Islam bukan dibuat oleh Nabi, Islam bukan dibuat oleh malaikat. Islam diciptakan langsung oleh Allah, sampai Allah sendiri menyatakan dan mengakui inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama bersama Allah, agama yang diakui oleh Allah, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang direstui oleh Allah, hanya agama Islam. Selain Islam tidak diperhatikan dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun di negeri kita mengakui semua agama baik, terserah, itu urusan negara, itu urusan pemerintah. Tapi bagi kita dan bagi umat Islam, agama yang diakui cuma Islam. Selain Islam tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperkuat oleh Nabi Muhammad, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang sangat tinggi, tidak ada yang mengalahkan ketinggian Islam. Saudara boleh cek dari agama Yahudi, dari agama Kristen, dari agama Majusi, dari agama-agama yang lain, kebersihannya tidak melawan daripada kebersihan Islam. Orang barat yang dikagumi oleh pemuda-pemudi karena ganteng dan cantiknya, mereka kenal gosok gigi baru 200 tahun yang lalu, kenal mandi baru 200 tahun yang lalu. Tapi kita diajarkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW untuk mandi dan gosok gigi 1400 tahun yang lalu. 14 abad tahun, 14 abad sudah diajarkan bagaimana caranya mandi, bagaimana caranya menggosok gigi, bagaimana caranya istinja, bagaimana caranya kebersihan. Kita diajar caranya makan, makan yang paling bersih, makan yang paling sehat, bukan pakai garpu, bukan pakai sendok, tapi pakai tangan. Kenapa? Yang namanya tangan nggak pernah masuk mulut orang, betul apa tidak? Kita punya anak, kita suapin, cuman makanannya yang masuk ke mulut, tangan kita nggak masuk. Kita nanti kalau nikah ada acara suap-suapan, hanya makanan yang masuk, tangan kita nggak masuk. Tapi lihat garpu dan sendok, walaupun kita makan di restoran termahal, tetap bekas orang. Sekarang kita yang pakai, kemarin yang makainya bengek, kemarin yang makainya orang yang sakit-sakitan, yang penyakitnya menular. Berarti tangan ini lebih bersih, saudara-saudara hadirin. Maka oleh karena itulah kita pertahankan agama kita. Terlebih-lebih di akhir zaman seperti ini, memang Islam mayoritas, memang Islam banyak, tetapi kita sebagai umat Islamnya sudah mulai dibelokin supaya nggak cinta kepada Islam, supaya nggak cinta kepada Nabi Muhammad, benci kepada Nabi Muhammad, benci dengan bahasanya Nabi Muhammad, benci nanti kepada Quran, benci kepada ulama, benci kepada para habaib. Kalau ini semua mereka sudah menyebarkan virus-virus seperti ini, kita sebagai umat Islam cuma tinggal namanya saja. Mayoritas cuma namanya, mayoritas cuma jumlahnya, tapi kekuatannya sudah tidak ada, saudara-saudara. Maka oleh karena itulah, jangan sampai kita sebagai umat Islam terkena daripada virus-virus mereka. Sekarang mereka sudah menemukan cara untuk menghancurkan umat Islam. Bukan Islamnya yang bisa dihancurkan, tapi kita umat Islam dihancurkan. Satu, bikin anak-anak umat Islam sudah tidak kenal lagi Nabi Muhammad. Bikin anak umat Islam malas ikut sunnah dan ajaran Nabi Muhammad. Bikin anak umat Islam tidak lagi berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Terus terang saudara-saudara, Islam itu bukan agama masjid, Islam itu bukan agama majelis taklim, Islam itu bukan sorban, Islam itu bukan jenggot. Yang paling ada dalam Islam adalah akhlakul karimah. Sehingga Nabi Muhammad menyatakan, bu'ithu li'utamila makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena sebelum Nabi diutus, akhlak manusia pada saat itu sama dengan binatang. Ada seorang anak muda minta duit kepada ayahnya, ayahnya menolak, berkata, saya nggak punya duit. Bapak nggak punya duit, minta saja sama mamamu atau ibumu. Datang kepada ibunya, Bu, minta duit, saya perlu duit. Mama nggak punya duit, minta sama ayahmu. Langsung si ibu ditarik oleh anak muda tersebut. Dilihat ibunya masih cantik, masih langsing, masih seksi. Ditarik sang ibu kemana? Dibawa ke tempat teman-temannya yang lagi berkumpul sambil berkata, hei kawan-kawanku, aku butuh duit, aku butuh dinar, aku butuh dinar. Ayo, siapa yang mau mencicipi tubuh ibuku? Ayo, siapa yang mau tidur dengan ibuku? Dilihat ibunya cantik, ibunya seksi, itu teman berebut. Aku mau sekian dinar, aku mau sekian dinar. Siapa yang termahal? Itulah yang dipakai, dibawa ke dalam satu kamar, diantri ibunya dengan beberapa anak-anak muda. Selesai sang ibu dizinain, anaknya ikut berzina.
Rasulullah bingung pada waktu itu. Ada orang nggak punya, miskin, kebetulan punya anak gadis cantik, itu bapaknya disuruh mengeluarkan anak gadisnya oleh si kaya. Kata si kaya, bawa kemari anak gadismu, akan aku beli dengan uang sekian. Si bapak masih punya harga diri, tidak akan menjual gadisnya. Lalu si bapak disiksa, diinjek-injek, rumahnya dibakar, anaknya diperkosa di depan kedua orang tuanya. Disitulah Allah mengutus Nabi Muhammad, tidak lain untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia. Maka oleh karena itu, kalau anak-anak kita sudah mulai jauh dari akhlak Nabi Muhammad, terlebih-lebih orang tua sudah tidak peduli di dalam pendidikan adab dan akhlak, maka nanti orang-orang di luar Islam akan mudah menghancurkan kita. Saya mau tanya saudara-saudara, siapa yang menghina Nabi Muhammad? Apakah mereka orang kafir? Apakah mereka orang muslim? Orang muslim, orang yang mengaku agama, yang mengaku faham agama, tapi mereka rela menghina Nabi Muhammad, katanya belekan. Nabi Muhammad rembes, Nabi Muhammad nyolong jambu, Nabi Muhammad orang biasa, dan berani menghina Quran, bahkan menghina daripada agama Islam. Ini dilakukan oleh orang-orang muslim. Maka orang-orang kafir mengatakan apa? Kalau mau mencari supaya agama ini hancur, carilah umat Islam yang munafik, kasih duit yang banyak, yang berani menghina dan memecah belah agama Islam sendiri. Sekarang dipecah-pecah agama kita. Ada Islam Nusantara, betul nggak? Nggak ada Islam Nusantara, itu nggak ada. Kalau mau bikin jangan Islam Nusantara, Muslim Nusantara. Kalau Muslim Nusantara, kita semua ini Muslim Nusantara, artinya Muslim dari Indonesia, Muslim dari Jawa Barat, Muslim dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu baru kita oke. Tapi kalau Islam Nusantara tidak ada. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti dimasukkan Islam Nusantara, betul nggak? Udah cakep-cakep, pakai peci putih, pakai belangkon. Kalau dulu orang pakai belangkon nggak ada pecinya. Kalau dulu orang pakai baju-baju kejawen karena nggak ada gamisnya. Sekarang orang pakai gamis katanya ngikutin Arab, betul nggak? Nggak ada orang pakai gamis ngikutin Arab, nggak ada orang pakai jenggot ngikutin Arab, nggak ada orang pakai peci putih ngikutin Arab. Kita pakai pakaian ini ikut Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati, ini politik Belanda zaman dulu untuk menjadikan orang Islam benci kepada umat Islam, benci kepada Nabi Muhammad, ditanamkan anti Arab, saudara-saudara, supaya benci karena Nabi Muhammad orang Arab, karena bahasa Quran bahasa Arab, karena bahasa syurga bahasa Arab. Orang yang benci dengan Arab, maka separuh imannya terpotong. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, akhirnya apa? Mereka ketemu kesalahannya. Bagaimana caranya menghancurkan umat Islam, hancurkan anak-anak muda kita. Yang kedua, pecah belah. Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ustadz-ustadz, kiai-kiai, saya secara pribadi sudah nggak percaya dengan partai, sekalipun partai Islam. Kenapa, Be? Kita boleh lihat kemarin yang menghina Nabi Muhammad siapa? Kok nggak ada partai Islam yang marah? Kok nggak ada partai Islam yang marah ketika melihat ada orang menghina Quran, nginjek-nginjek Quran, mencingin Quran? Betul apa tidak? Bahkan ada anak seorang tokoh politik berani mengatakan agama Islam merupakan salah satu penghalang kemajuan Republik Indonesia. Agama Islam disebut sebagai penghalang. Hati-hati nih, hati-hati. Kalau Allah nggak demen, kamu bakal dihabisin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam agama rahmat, merdekanya Indonesia karena umat Islam. Betul apa tidak? Siapa yang menyerukan untuk menghadapi Belanda? 200 tahun Belanda sudah menjajah Indonesia. 200 tahun. Orang Indonesia nggak tahu kalau dijajah. Siapa yang membuka kartunya? Habib Hussein bin Abi Bakar Idrus Keramat luar Batak. Dikumpulkan ulama, dikumpulkan tokoh-tokoh, diceritakan bahwa kita ini sudah dijajah oleh Belanda yang bukan Islam selama 200 tahun. Masa kamu diam saja?
Disitulah dibangkitkan semangatnya. Kemudian Habib Hussein istikharah memohon petunjuk supaya ada bendera Republik Indonesia. Ternyata yang menemukan bendera Republik Indonesia adalah Habib Hussein Keramat Luar Batang, yaitu merah putih. Dari mana isyarahnya? Dari baginda Muhammad SAW. Makanya peperangan, perjuangan yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, alhamdulillah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara-saudara, dari zaman Pak Karno sampai zaman Jokowi, mereka menghancurkan kita susah, repot. Tetapi sekarang mereka punya cara lagi untuk menghancurkan umat Islam. Ayo cari orang-orang munafik. Sebab orang munafik ini lebih bahaya dari orang kafir. Kalau orang kafir gak jelas, masjidnya, tempat ibadahnya gak sama dengan kita, ibadahnya gak sama dengan kita. Lihat orang munafik, kita maulid, dia ikut maulid. Kita baca sholawat, dia ikut sholawat. Sampai bikin sholawat ibu kota baru. Betul? Ibu kota baru yang belum direstui oleh rakyat Indonesia untuk pindah dari Jakarta ke tempat yang lain, sudah dibikin sholawat. Ada lagi sholawat Jokowi, Allahumma sholli ala Jokowi. Gila gak itu orang? Gila gak itu orang? Ya Allah, nyari duitnya kebangetan banget. Nyari duitnya kebangetan banget, sholawatnya dijual. Kalau ada orang gak demen sholawat, disebut Wahabi. Ada orang gak demen sholawat, disebut sesat. Tapi dia lebih sesat. Masa orang biasa disolawatin? Kalau ada sholawat untuk manusia biasa, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah harus kita selawatin. Sayyidina Umar kita harus selawatin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kita selawatin. Sayyidina Uthman kita selawatin. Kenapa? Mereka siang dan malam selalu berhadapan dengan Nabi Muhammad, mendampingi Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad. Kenapa? Gak ada Allahumma sholli ala Ali bin Abi Thalib, gak ada Allahumma sholli ala Umar ibn al-Khattab, karena mereka tidak mendapat hak untuk disolawatin. Solawat hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin, yang kedua, kita dihancurkan, dibikin kotak-kotak. Makanya jangan bangga dengan kelompok-kelompok. Silakan, saudara mau berorganisasi, silakan. Mau berpartai, silakan. Syaratnya satu, cari organisasi yang peduli Islam. Cari partai yang peduli Islam. Cari golongan yang peduli Islam dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buat apa kita bela golongan kalau nggak bela Islam? Betul apa tidak? Jangan fanatik. Beb, nggak bisa begitu, Beb. Organisasi saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh dibungkus dalam organisasi selama organisasinya menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah tidak menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah sudah masuk ke dalamnya. Lebih baik kita tinggalkan. Kita dikubur nggak ditanya apa organisasi Muneng, apa ormas Muneng, apa partai Muneng. Tidak, yang ditanya apa agamamu. Jawaban kita, agamaku adalah Islam, karena Islam merupakan satu agama yang sangat sempurna. Maka oleh karena itu, saya tadi terkesima dengan ucapan Bapak Lurah yang mengingatkan orang tua untuk menjaga anaknya, menjaga generasi mudanya dari faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dari pengaruh-pengaruh pengaco-pengaco di negeri Indonesia. Hati-hati, di Indonesia sudah banyak pengkhianatnya, betul. Negeri dijual, minyak dijual, ini dijual, aset dijual. Aku paling Pancasila. Ulama yang garis lurus, ulama yang jujur, ulama yang benar disebut radikal, ditahan, ditangkap. Tapi pengkhianat dibiarkan menjual aset negara. Naudzubillah. Biarin, kita nggak bisa apa-apa. Biarin, kita nggak punya apa-apa. Hanya punya satu doa. Ayo kita doakan, mudah-mudahan negeri Indonesia selamat, mudah-mudahan Indonesia aman, mudah-mudahan Indonesia makmur, mudah-mudahan Indonesia sejahtera. Siapa yang berkhianat kepada Indonesia, berikan taufik hidayah atau matikan segera ya Allah. Siapa yang ingin berusaha menghancur dan merusak agama Allah di Indonesia, termasuk akidah Ahlus Sunnah Jamaah, hancurkan mereka atau berikan taufik hidayah ya Allah.
Insya Allah di antara kita duduk di tempat ini setelah membaca sholawat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pilih pemimpin di negeri kita yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pemimpin di negeri kita yang amanah. Allah berikan pemimpin di negeri kita yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad, saya khawatir Allah yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad murka kepada bangsa dan negeri ini. Saudara-saudara, saudara hina Nabi Muhammad, saudara jelek-jelekin Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak akan pernah marah. Kenapa? Di dalam kalbu hati Nabi Muhammad sudah ada Raufun, Azizun, Rahimun. Nabi memiliki sifat yang Rauf, yang Rahim, yang Aziz. Tidak akan marah kalau dirinya dihina, tapi marah kalau agamanya dihina. Tapi saya takut Allah yang mencintai Nabi Muhammad akan murka dan benci kepada kita. Kalau Allah sudah murka, ingat, kita tinggal di Bogor, kita hidup di tengah-tengah, di kanan gunung, di kiri gunung, di depan gunung, di belakang gunung. Kalau Allah marah, dikubur kita menjadi kuburan massal. Mau kemana, saudara-saudara? Allah ciptakan langit dan bumi untuk Nabi Muhammad, bintang dan matahari untuk Nabi Muhammad. Kalau satu bintang saja dilempar oleh Allah ke bumi, mau jadi apa kita, saudara-saudara? Maka oleh karena itu, jangan mengundang balaknya Allah dengan menghina Nabi Muhammad dan syariatnya. Kalau Anda menghina Nabi Muhammad dan syariatnya, dan Anda membela serta membiarkan orang yang menghina Allah dan Nabi Muhammad beserta syariatnya, padahal Anda berkuasa, maka Anda nanti akan kena azabnya. Sekalipun Anda orang berpangkat, besok Anda akan pensiun. Setelah pensiun, anakmu bakal dihina sama Allah, istrimu bakal dihina sama Allah, hartamu bakal diambil sama Allah, dan kamu tidak akan dihormati oleh orang-orang lain. Kenapa? Di masa hidupmu kamu berkuasa, kamu punya kemampuan, tapi kamu tidak membela kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Makanya saya berterima kasih kepada masyarakat di kampung ini, di desa ini, memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad yang luar biasa, terutama kaulah muda. Ini kaulah muda, orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad di akhir hayatnya, sebelum menghembuskan nafas terakhir, berkata kepada Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah, ya Ali, sittatun min ummati fil jannah. Ada 6 golongan umatku yang aku pastikan masuk surga. Siapa yang disebut pertama? Syabun taibun, pemuda-pemudi yang bertobat kepada Allah. Bukan syaikhun taibun, bukan kakek-kakek tobat, bukan nenek-nenek tobat. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek nggak perlu sebut. Mau ngapain lagi kalau nggak tobat? Udah tua masih mau jadi maling, sudah tua masih mau jadi pelacur, naudzubillah. Tapi yang muda-mudi ini yang tobatnya sulit, bahkan lebih sulit daripada orang tua. Lihat kalau ada anak muda yang kemarinnya nggak bener, tiba-tiba dapat hidayah, dia hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, datang ke majelis taklim, datang ke pengajian.